Ya, masih dengan HJP dan tadi dikatakan bahwa sejak awal tahun 2020 sudah mulai berpikir tentang hal ini. Mungkin bisa dilanjutkan kembali seperti apa kira-kira? Bahkan bukan hanya di awal tahun, sebenarnya dari akhir 2019. Dari akhir 2019 sudah ada beberapa rekan-rekan eh, di politik yang membuka komunikasi untuk itu. Bahkan bukan hanya mereka, teman-teman pendukung yang selama ini tetap konsisten dan tetap berkomunikasi, mereka sering bertanya-tanya apakah HJP akan maju di pilkada ini. Saya menyampaikan ke mereka bahwa saya masih lebih fokus di pelayanan. Nanti kalau memang Tuhan berkenan, pasti akan ada jalan lagi untuk kembali ke politik atau seperti apa. Itu bahasanya waktu itu karena memang para kandidat yang lain memang sudah gencar-gencarnya karena waktu itu pilkada akan dilaksanakan bulan September sebelum ditunda bulan Desember. Nah, kemudian akhirnya apa yang akhirnya membuat HJP memutuskan untuk maju di Pilkada 2020? Sebenarnya sebagai seorang politisi, saya kan sudah pernah menang dan sudah pernah kalah juga di politik, sudah pernah melewati bagaimana politik ini. Namun kerinduan untuk melayani itu memang masih besar. Bahkan kami benar-benar ingin mengembalikan politik itu dalam arti yang sebenarnya. Bahwa politik itu adalah intinya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan ada berbagai ide-ide, gagasan tentunya yang ada di kepala, bahkan yang dari 10 tahun yang lalu karena saya maju di tahun 2000 di 2010 waktu itu ya. Punya kerinduan itu dan sampai sekarang masih tetap. Bahkan kami ingin membuat Manado ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dukungan dan dorongan serta semangat dari rekan-rekan ini yang selama ini mendukung kami ini luar biasa. Mungkin karena saya sudah 2 kali sehingga sudah semakin banyak teman, semakin banyak orang yang tahu pribadi saya seperti apa, sehingga mereka terus memberi semangat bahkan memberikan dorongan untuk saya, HJP kamu harus comeback. HJP kamu harus kembali gitu. Saya terus menyampaikan ke mereka tetap bawa di dalam doa. Kalau memang Tuhan berkenan, pasti saya akan kembali lagi di politik. Oke, berarti 2 kali itu bukan waktu yang sedikit begitu ya untuk para politisi ya, itu untuk maju dalam suatu pertarungan. Nah, memangkah cita-cita ini apakah ini adalah satu cita-cita untuk maju menjadi calon wali kota ataupun wakil wali kota pada saat itu atau sampai saat ini adalah satu satu cita-cita yang dari Pak HJP sendiri atau seperti apa? Kalau cita-cita, kalau di umur sekarang ini kan ditanya cita-cita, kerasa sama dengan anak SMA gitu ya. Tetapi bukan itu intinya. Intinya bahwa hidup itu harus menjadi berkat. Dengan posisi yang ada sekarang, dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya sekarang, saya paling tidak untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan sekitarnya udah cukup. Hmm, Tapi for me is not enough. oke. Itu tidak cukup gitu. Saya ingin berbuat lebih, ingin menjadi berkat lebih bagi warga kota dan satu-satunya adalah become a part of system. Harus menjadi bagian dari sistem dan saya harus terlibat di dalamnya ya. Wali kota dan wakil wali kota itu adalah hal yang harus dilakukan kalau punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi warga Kota Manado. Oke. Nah, sebelumnya kan Pak HJP ini adalah staf begitu ya, staf gubernur juga ya. Apakah staf khusus gubernur? Nah, setelah mencalonkan diri apakah ada komunikasi dengan gubernur atau seperti apa kira-kira? Sebelumnya saya pernah menyampaikan ke Pak Gubernur kerinduan ini. Bahkan 2 atau 3 kali gitu sempat berkomunikasi. Nah, dan di akhir pembicaraan di bulan-bulan Mei kalau saya tidak salah itu saya menyampaikan bahwa saya telah dipinang oleh ini menyampaikan ke beliau. Dan beliau juga sebenarnya dari awal uh, sudah tahu bahwa waktu lalu saya pernah dimintakan untuk maju di pemilihan legislatif. Namun waktu itu saya menyampaikan ke beliau, uh, Pak Gubernur, mohon maaf, mungkin di legislatif saya tidak lagi karena saya sudah pernah di situ dan ternyata potensi yang ada di saya, bahkan apa yang ada di saya saat ini lebih condong ke eksekutif bukan legislatif.
Jadi pada waktu itu saya telah menyampaikan bahwa saya tidak maju di legislatif dan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, saya akan fokus untuk di pilkada sambil saya terus melayani karena saya percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk HJP. Jawabannya saat itu seperti apa? Karena kan kalau saat ini kita lihat sudah berbeda gitu ya, berbeda dukungan begitu ya saat ini. Seperti apa kira-kira? Pak Gubernur itu orang yang sangat terbuka. Bahkan saya bahkan beberapa politisi yang ada di Sulawesi Utara ini harus banyak belajar dari beliau ya. Karena waktu saya menyampaikan itu beliau ya menyampaikan bahwa eh, kita tentunya berharap bahwa tentunya kita bersama-sama karena dalam satu tugas saat ini saya sebagai staf khusus waktu itu dan saya sebagai dirut BUMD waktu itu ya harusnya kita bersama-sama. Tetapi itulah hidup ini kan pilihan. Nah, tentu saya tidak boleh diam karena politik is the art of possibility. Nah, karena kita belum tahu ini peluangnya kita seperti apa, bagaimana dan itu kan sangat unpredictable. Tidak bisa langsung kita memprediksikan dia seperti apa. Jadi waktu itu beliau menyampaikan ke saya bahwa silakan kalau membuka komunikasi politik, tapi beliau tentunya berharap bahwa kita masih akan bersama-sama. Namun karena saya juga melihat situasi dan kondisi saat itu di PDIP seperti apa, tentu saya juga harus mengambil sikap. Gitu, ya. Sehingga ya saya mengambil sikap seperti sekarang ini berpasangan dengan Pak Mo. Ya, nah kalau kita lihat calon-calon yang lain ini mendapatkan backingan begitu ya dari kepala-kepala daerah. Nah kalau dari Mor HJP melihat ini apakah akan berpengaruh atau tidak nantinya untuk keberlangsungan pemilihan nanti di 2020 untuk Mor HJP sendiri? Saya kurang tahu ya kalau misalnya di daerah-daerah lain, karena kepala daerah mungkin yang dimaksudkan kan tandem ya support dengan Ya, gubernur gitu ya kan. di Manado sendiri. Nah, tapi kalau di luar daerah saya tidak terlalu mengerti, tapi untuk Manado sendiri saya sangat memaknai dan mengerti akan bagaimana karakteristik warga Kota Manado. Manado ini adalah pemilih-pemilih yang rasional, Oke. pemilih cerdas itu ada di Kota Manado. Nah, sehingga faktor tandem itu, karena saya sudah pernah pada 2015 yang pilkada 2016 lalu, saya waktu itu kan diusung oleh PDI Perjuangan dan saya tandem dengan Pak Gubernur. Efektivitasnya itu kami bisa ukur. Nah, bahwa memang tandem itu oke, tetapi untuk di Kota Manado itu tidak terlalu signifikan. Karena warga Kota Manado itu tadi pemilih yang rasional, mereka bisa saja memilih kami gubernurnya ini, tapi kalau wali kota ini Oke. bisa dua pilihan. Ya, tahan di situ dulu. Tadi dikatakan bahwa punya karakteristiknya sendiri. Seperti apa kira-kira karakteristik dari warga Kota Manado? Kita akan bahas setelah yang satu ini tetap di Torang Pe Figur.